Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan iman lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ceramah agama yang berjudul Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia. Islam hadir di Nusantara sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakan dibandingkan agama Hindu, Buddha, anisme dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Terlepas dari substansi ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama asli dari bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman, disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau tersebut. Bahkan dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Perjumpaan Islam dalam budaya atau tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Ini menyebabkan ekspresi Islam tampil beragam dan bervariasi, sehingga kaya kreativitas kultural dan religius. Realitas ini merupakan resiko akulturasi budaya, tetapi akulturasi budaya tidak bisa dibendung ketika Islam memasuki wilayah baru. Jika Islam bersikap keras terhadap budaya atau tradisi lokal, yang terjadi justru pertentangan terhadap Islam itu sendiri, bahkan peperangan dengan pemangku budaya, tradisi atau adat lokal seperti perang Padri di Sumatera. Maka jalan yang terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Ekspresi Islam lokal ini cenderung berkembang sehingga menimbulkan Islam yang beragam. Dalam konteks sejarah penyebaran Islam di Nusantara, tepatnya pada abad ke-15 dan khususnya di Tanah Jawa, Wali Songo mempunyai peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya. Budaya dijadikan sebagai media menyebarkan Islam dan mengenalkan nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat secara persuasif. Kemampuan memadukan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam mempertegas bahwa agama dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Secara sosiologis, keberadaan Wali Songo hampir semua berada di tempat pusat kekuatan masyarakat, yaitu di Surabaya, Gresik, Demak, dan Cirebon. Bahkan kerabat mereka pun memiliki peran yang signifikan juga dalam penyebaran Islam secara kultural. Dalam konteks praktik keagamaan yang dijalankan masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan gerakan wilayah Wali Songo, tampak sekali terdapat usaha membumikan Islam. Fakta tentang pribumisasi Islam yang dilakukan Wali Songo dalam dakwahnya terlihat sampai saat ini. Sejumlah istilah lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah yang berbahasa Arab, contohnya Gusti Kamurbeng atau Allahu Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi, Kiai atau Al-Amin, guru atau ustaz, bidadari atau hur, sembahyang atau sholat, dan lain-lain. Sejak masa Wali Songo, Islam di Indonesia memiliki dua model di atas. Kelompok formalis lebih mengutamakan aspek fikih dan politik kenegaraan, sedangkan kelompok esensialis memprioritaskan aspek nilai dan kultur dalam berdakwah.
di era kemerdekaan sampai dengan era pasca reformasi. Polemik antara kedua model keberagaman ini masih tetap ada. Dalam masyarakat yang pluralistik, saat ini diperlukan pembangunan kiat-kiat baru bagi para pendakwah dengan menyelaraskan dengan kemajuan teknologi dan modernitas. Penggunaan media massa dan internet dirasa sangat pas dalam penyebaran dakwah yang lebih luas lagi. Artinya, metode seperti ini juga menandakan sama dengan para wali songo pada zaman dahulu menggunakan media tradisional. Tuntutan modernitas dan globalisasi menuntut model pemahaman agama yang saintifik, yang secara serius memperlihatkan berbagai pendekatan Islam monodisiplin, tidak lagi menandai untuk menjawab tantangan zaman yang dihadapi umat Islam di berbagai tempat. Agar diperoleh pemahaman Islam yang saintifik di atas, diperlukan pembacaan teks-teks agama, Quran, Al-Hadis, dan Turas secara integratif dan interkonektif dengan bidang-bidang dan disiplin ilmu lainnya. Di sisi lain, Islam yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal atau kearifan lokal. Sebagai substansi, Islam merupakan nilai-nilai universal yang dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal atau local wisdom untuk menghasilkan suatu norma dan budaya tertentu. Islam sebagai rahmatan lil alamin terletak pada nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan universal yang dibangun atas dasar kosmologi tauhid. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam sejarah umat manusia melalui lokalitas ekspresi penganutnya masing-masing. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.